Oke, selamat malam semuanya, sahabat AWM Star Life ya, seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan ya buat sahabat semua AWM Star Life yang luar biasa pada malam hari yang spesial ini ya. Oke, teman-teman sekalian, kita sebentar lagi akan mulai sesi sharing malam hari yang spesial. Jadi kita akan wawancara ya seseorang yang sangat spesial ya. Jadi beliau ini tentunya bagi teman-teman yang ikut di acara ELT Malang ya, tentunya Anda udah ketemu langsung dengan beliau ya. Namun yang belum ikut ELT Malang tentunya belum ketemu langsung dengan beliau ya. Oke, Mas Pugu, mungkin kalau sudah hadir boleh dibuka mikrofonnya, Mas Pugu. Bisa, Mas? Oke. Baik. Silakan Mas Pugu, coba tes suaranya Mas Pugu. Halo, ya. Ya, oke. Wah, pangling saya Mas Pugu nih, pakai kopiah soalnya. Iya, iya. Biasanya lihatnya nggak pakai kopiah soalnya, ya kan? Ini pangling saya nih. Oke, Mas Pugu, ya kita ngobrol santai aja malam hari ini Mas Pugu ya. Jadi santai, tapi serius gitu ya, karena teman-teman sekalian tentunya malam hari ini dari seluruh Indonesia ini sudah hadir nih Mas Pugu ya. Ingin sekali mendengarkan kisah dari Mas Pugu malam hari ini ya. Oke, jadi sorry, saya belum memperkenalkan diri karena rupanya ini banyak teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir ya. Panggil saya dengan Jun, teman-teman sekalian, sahabat AWM Star Life. Hari ini tapi kita punya pembicara yang luar biasa ya, tamu spesial ya, tamu spesial yang luar biasa. Ya, beliau bernama Mas Pugu Laksono ya, Mas ya? Iya, betul ya? Oke. Mas Pugu asli mana, Mas Pugu? Banyuwangi. Banyuwangi ya. Oke, sekarang lagi di Banyuwangi ya, Mas Pugu ya? Di rumah Ya, ini. ya. Oke, oke. Mas Pugu, ngomong-ngomong, Mas Pugu ini usia berapa ya, Mas ya? 17. 17. Putaran keberapa? Putaran keberapa? 17 putaran keberapa? 32. Oh, 32 ya. Berarti hampir putaran kedua berarti ya. Oke, oke. Berarti asli Banyuwangi, Mas Pugu ya? Nih, Asli ya. Nggih, nggih, nggih. Sudah keluarga, Mas Pugu? sudah. Oh, Baru sudah ya. tahun lah. Oh, baru ya. Iya, ya betul. Saya lihat di DP-nya itu kayaknya baru menikah gitu ya. Luar biasa ya. Tapi udah ada anak, Mas Pugu? Masih proses. Oh, proses ya. Oke, oke, oke. Baik, kalau boleh tahu nih Mas Pugu sehari-hari profesinya apa nih Mas Pugu? Kebetulan saya ini anaknya petani. Oh, Jadi oke. masih penerusnya orang tua. Ya, ya, ya. Oh, berarti orang tua berarti memang sudah bertani ya Mas Pugu ya? Ya. Ya, ya. Kalau boleh tahu dulu orang tua bertaninya apa dan di mana Mas Pugu? Bertaninya dulu padi. Terus Hmm. berjalannya waktu akhirnya ke Holti. Termasuk Oh, oke. Ya, ya. cabai. Ya, ya, oke. Sekarang cabai ini. Cabai sekarang ya. Kalau boleh tahu dulu kenapa beralih Mas Pugu dari padi ke hortikultura? Karena ini, Pak Jun, kita kan ngomongkan masalah pertanian juga bisnis. Jadi kecepatan itu enak di cabai, walaupun sedikit naik turun. Oke, oke, ya, ya. Berarti memang kalau cabai itu lebih cepat panen ya, Mas Pugu ya? Ya, Ya, termasuk ya. di sini itu ajang kompetisi. Oh, gitu ya. Maksudnya ajang kompetisi gimana, Mas? Ini kan gini, berlomba-lomba menanam cabai sebagus mungkin. Jadi bagus nanti ya ratingnya agak naik gitu. Oh, sorry. Maksudnya di daerah Banyuwangi itu ada yang merating gitu atau gimana? Nggak ada sih, cuman cabai siapa yang terbaik nanti akan kondang gitu loh. Oh, gitu, gitu. Ya, ya. Sorry, yang menentukan terbaik atau tidak itu siapa, Mas? Seluruh petani nanti ketika ada petani yang lagi naik daun nanti tersorot gitu. Oh, secara otomatis gitu ya? Termasuk di situ kan Banyuwangi ini punya komunitas petani cabai. Oh, oke, oke. Ya, ya. Oh, ada komunitasnya ya? Ya. Oke, oke. Jadi artinya ketika misalnya nih ada seorang petani yang memang punya hasil yang bagus dari sisi kualitas dan kuantitas tentunya ya, Mas Pugu ya. Ya. Nah, itu berarti petani yang lain dengar dan tahu gitu ya, Mas Pugu ya. Iya.
Oke. Jadi artinya langsung jadi viral gitu ya, ibaratnya begitu ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong, apakah ketika jadi viral begitu, misalnya ya, ada satu petani yang berhasil sukses, apakah tiba-tiba jadinya nanti semua petani yang hortikultura jadi nanam cabai semua gitu, Mas Pugu? Belum tentu. Belum tentu ya. Banyuwangi ini kejam. Artinya ketika ada satu petani menanam cabai, semuanya langsung ikut. Jadi yang saya bilang jadi ajang kompetisi di situ. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Puguh, nih saya mau tanya pendapat Mas Puguh sebelum kita dengar pengalaman Mas Puguh ya. Apakah betul ya, apakah di daerah Banyuwangi itu punya tingkat kesuburan tanah lebih dibandingkan daerah Indonesia yang lain, Mas Puguh? Kalau kesuburan tanah sih, itu saya balik tanya, itu kapan? Oh gitu ya? Oh, pertanyaannya kapan gitu ya? Ya. Kenapa harus bertanya kapan, Mas? Apa bedanya dulu dengan sekarang? Kalau dulu itu tingkat residunya kimia belum terlalu sih. Kalau sekarang rata-rata sudah kecanduan kimia. Oke, ya. Namanya residu, terus yang kedua kimia, tanah itu semakin keras, terus mikroba yang ada di dalam tanah itu banyak yang hilang karena kimia itu. Gitu. Oke. Saya pikir ya, Mas Pugu ya, karena di luar sana tuh kan banyak isu-isu nih, Mas Pugu. Contoh kemarin saya terakhir itu ada di daerah Jombang, misalnya ya, Mojokerto. Saya banyak cerita kepada petani di sana itu mengenai Banyuwangi kan, saya cerita. Nah, mereka tuh sedikit keluarkan selentingan tuh begini. Ya, kalau di Banyuwangi enak, Pak, karena Banyuwangi itu tanahnya subur. Jadi apapun ditanam sana bagus. Beda kayak di Jombang, itu kata mereka. Ya kan? Tapi ternyata itu pandangan kalau melihat masa lalu ya, Mas Bugu ya. Ternyata kalau sekarang sama aja ya, Mas ya. Sama aja. Ya. Kita kan nggak terasa dijajah oleh yang namanya pupuk kimia. Dan itu ternyata dampaknya memang luar biasa. Akhir-akhir ini yang terjadi adalah terlalu kebanyakan kimia. Dan tanaman cabai itu merosot. Oke. Gitu. Maksud merosot itu gimana, Mas? Ukurannya gimana? Kalau Mas Bugu bisa mengatakan merosot. Merosot itu artinya gini, dari segi pertumbuhan, kita menanam terus dipacu dengan pupuk kimia, dan akhirnya itu nggak ada pertumbuhan, malah berhenti pertumbuhan itu. Dari situ kesimpulannya berarti harapan panen kan menipis. Ya. Oke. Oke, kalau boleh tahu Mas Pugu, berarti orang tua udah cukup lama bertani ya, Mas Pugu ya? Ya, mungkin terjun di pertanian itu ya bisa dikatakan mulai 80-an lah. Oh, tahun 80-an ya? Wah, luar biasa ya. Berarti kalau bisa dikatakan Mas Pugu sejak berhenti sekolah sudah langsung bertani ya, Mas Pugu ya? Belum. Oh, belum. Oh, oke. Berarti dulu gimana ceritanya kok bisa bertani, gimana ceritanya? Saya lulus sekolah, saya disuruh mendaftar di Polri. Oh, Polri, oke, ya. Kakak kandung saya kan sudah Polri nih di Palu. Oh, oke, ya. Cuman saya nggak ada niatan ke situ sih. Hati saya kayaknya penerus bapak aja deh. Ya. Terus akhirnya lulus sekolah saya merantau. Makanya saya ketemu tim Egel Palu itu tahu semua di sana saya. Oh, oke, ya. Terus habis lalu bosen dipindah di baru. Makanya Pak Kalian ketemu saya, Pekanbaru mana? Lo kok tahu kan gitu. Oh, oke. Oh, sorry, berarti sempat ada di Polri ya, Mas Pugu? Belum. Oh, belum. Oke. Ya, oke. Ya, oke. Nah, terus berarti sejak kapan nih memutuskan untuk betul-betul terjun di pertanian, Mas Pugu? Memutuskan di pertanian sepulang dari Pekanbaru, merantau selama 3 tahun, akhirnya pulang ke kampung halaman, sempat
seperti yang dikatakan waktu di ELT Malang, Pak Didik cerita ini adalah jual beli motor. Oh, oke. Dek, TV-nya ada di review deh ya. Sempat jadi jual beli motor, termasuk saya pernah di variasi mobil juga pernah. Saya rasakan, akhirnya keputusan saya ke petani. Nah, itu kapan, Mas? Tahun berapa, Mas, memutuskan menjadi petani? Tahun berapa ya? Sekitar 2019 lah. Oh, oke. Udah lumayan ya, hampir 3 tahunan lah ya. 4 tahun ya. Hampir sekitar 4 tahun. Oke. Baik, jadi setelah waktu itu Mas Puguh itu langsung tiba-tiba belajar dari orang tua, otodidak, atau langsung mencoba sendiri melakukan penanaman? Untuk awal saya ini sementara itu membantu bapak dulu. Udah cabai ya? Udah cabai waktu itu? Mulai cabai. Oh, mulai cabai ya. Oke. Ibarat penanaman sedikit, nggak kayak sekarang. Oh, oke. Artinya itu sudah cabai semua ya pada saat itu awalnya. Oh, oke. Tomat. Ya. Kalau boleh tahu luas lahan yang dikelola berapa, Mas? Berapa luas? Kalau lahan sendiri sedikit sih, nggak 1 hektar, mungkin 1/4 hektar lah kalau lahan sendiri. Oh, berarti ada ngelola lahan orang lain juga berarti ya, Mas Puguh ya? Sewa Pak Jun. Oh, sewa. Oke. Ini kemarin yang dicapai ini kan sewa. Oke, artinya Mas Puguh menyewa, kemudian Mas Puguh yang menanam di situ ya? Ya. Oke. Baik, nah selama ini Mas Puguh kan sudah hampir 4 tahun lebih ini ibaratnya dalam dunia pertanian, apalagi cabai ini berarti kan udah lumayan lah, hafal lah, seluk-beluk cabai gitu ya. Nah, kita bicara sebelum mengenal Pornas ini kan. Jadi sebelum mengenal Pornas itu apa sih hambatan Mas Puguh? Suka dukanya dalam melakukan proses penanaman cabai, Mas. Sebelum kenal Pornas nih. Kita cerita sebelum kenal Pornas dulu ya. Ini yang paling kompetisi lagi yang paling tinggi ya kalau suka dukanya cabai itu harga. Harga ya, oke. Relatif ya. Ketika mahal tangannya begini. Kalau murah lemes. Oh gitu ya. Oh iya. Saya pikir cuma saham aja yang bisa turun naik ya. Ternyata cabai juga bisa turun naik ya, Mas ya. Iya. Tapi maksud saya gini. Maksud saya selain harga ya, Mas ya. Selain harga apa yang jadi tantangan terbesar kemarin sebelum kenal Pornas? Gagal panen. Gagal panen. Pernah berapa kali gagal panen, Mas? Ya berkali-kali. Oh ya? Oh, sering ya gagal panen ya? Sering. Tapi waktu gagal panen kapok nggak, Mas? Enggak kapok ya? Luar biasa ya. Ya itu namanya jiwa pemenang itu, Mas. Ya kan? Banyak orang itu namanya jiwa pemenang. Orang kalau udah gagal panen banyak yang nggak berhenti jadi petani biasanya. Iya. Kalau waktu itu gagal panennya kebanyakan karena apa, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? Angka kematian yang tinggi. Enggak, matinya kira-kira karena? Ya itu. Saya kan belum pernah menemukan yang sekarang kan. Yang kalau yang dulu curah hujan tinggi, pupuk kimia yang banyak, akhirnya kematian. Oh, oke. Jadi artinya kalau hama gimana, Mas? Serangan hama gimana? Serangan hama pun bisa mengakibatkan gagal panen. Ya. Kalau curah hujan tinggi pernah menimbulkan kematian? Sering. Sering ya? Sering. Sorry, jadi gini, yang saya maksudkan apakah karena curah hujan tinggi kemudian timbul hama atau karena memang hujan itu sendiri yang membuat mati, Mas? Atau hamanya yang membuat mati atau jamurnya? Gimana, Mas? Jadi kalau cuaca hujan itu kan cenderung tanah itu kan lembab. Ya. Kita dulu sebelum kenal nutrisi A, B, C dan lainnya, itu mainnya kan soalnya pedomannya dulu, pada menanam cabai ini yang bikin tanaman itu subur adalah pupuk. Ya, oke. Jadi mau nggak mau Pak Jun, karena ini masih tahap belajar ya, belajar terus.
berapa kali tanam itu belum menemukan. Ketika musim hujan, sudah selesai. Pupuk mati, nggak dipupuk, nggak subur gitu loh. Oh, itu artinya airnya tergenang atau gimana, Mas? Kok bisa dia mati karena hujan? Struktur tanahnya kalau di Banyuwangi ini gini, Pak Jun. Jadi kalau hujan basah itu keringnya agak lama. Jadi Oke. tertampung di bedengan gitu. Ya, ya, ya. Jamur, bakteri, kalau di kelembapan, terus kena residu kimia, termasuk asamnya kimia, itu semakin berkembang. Contoh nih ya, Pak Jun. Jika kita nanam cabai di musim hama yang dikatakan antraknosa atau patek itu, semakin kena pupuk, semakin kena air hujan, itu tambah parah. Itu yang bisa mengimbangi adalah fungisida. Yang nggak kuat, sudah selesai. Ya, oke, oke, oke. Ya, ya. Oke, kemudian sekarang gimana ceritanya kenal Pornas nih, Mas Pugu? Kok bisa kenal Pornas? Ceritanya gimana? Nah, ini saya ceritakan lagi ya, Pak Jun ya. Iya, karena gini, Mas Pugu, ini kan peserta kita banyak juga tidak ikut ELT, Mas. Jadi ini peserta kita ini dari seluruh Indonesia. Jadi kalau yang kemarin ikut ELT mungkin pernah dengar cerita Mas Pugu, tapi saya lihat di Zoom ini banyak yang tidak ikut yang ELT kemarin, Mas. Nah, ini ada hubungannya dengan Pak RND. Jadi risetnya itu memang di tempat saya. Ya, ya, oke. Nah, Pak RND itu ketika ngasih formula, apa? Nggak dikasih tahu. Nggak dibilang, ini Pornas, aplikasikan. Bukan. Tapi dia digelapkan, ditaruh di jerigen. Dan itu nggak tahu saya campurannya apa, supaya saya tidak tahu kan, suruh ngaplikasikan. Namanya Pornas ini. Kebetulan saya tanam mulai awal itu. Ya. RND sudah ngelirik nih, yang tanam saya. Yang mau olah lahan ini. Dah, saya kasih, ini kan sudah masalah pupuk dasar, apa segala macam. Saya mungkin sudah menemukan di situ. Cuma kalau Pornasnya ini kan belum tahu. Ya, ya. Oke. Sudah tanam umur 1 minggu, itu saya masukkan. Sebelum tanam juga kok, sebelum nutup mulsa itu kan juga. Cuma saya nggak banyak cerita sih. Pokoknya memang Pak Didi itu memang ngasih, ya udah kalau suruh aplikasi saya aplikasikan, nggak banyak tanya ini itu. Kalau dia nggak ngomong sudah saya aplikasikan. Ternyata jadi waktu itu Mas Pugu percaya aja sama Mas Didi ya? Iya. Percaya. Apa Mas Pugu nggak curiga? Kan Mas Pugu kan biasanya ngasih pupuk kimia, terus pada saat diaplikasikan tuh Mas Pugu, udah Mas nggak usah pakai pupuk kimia lagi, nggak digituin atau gimana? Saya ini semi sih. Kalau pupuk itu tetap saya makainya yang kandungnya pupuk itu fosfat, bukan NPK loh ya. Fosfat sama kapur. Oke. Kapur LT itu. Kapur itu sebelum nutup suruh nyampe formula ini, Pornas ini. Cuman bentuknya kecil waktu itu. Ya. Sorry, bisa diulangi sedikit nggak, Mas? Jadi aplikasinya itu kapurnya kapan, Mas? Kapurnya kapan? Ya, terus fosfatnya kapan? Terus Pornasnya kapan pada saat penerapannya? Pengolahan tanah. Ya. Sesudah dibuat bulutan, itu saya sebarkan kapur sama fosfatnya, SP-nya. Campur ya? Dicampur? Ya, ditaruh di bed. Habis itu dirotari, dipakai mesin itu, kan dicampur nih. Campur, itu disertifikasi bagus bulutannya, baru diaplikasi Pornas. Yang dalam bentuk jerigen ini tadi saya selisihnya berapa lama selisihnya dengan Pornas itu? 1 minggu. 1 minggu ya. Sorry, dosis fosfatnya itu apakah sesuai dengan standar yang Mas Pugu pakai selama ini atau dikurangi dosisnya? Selama ini kan saya baru 1 kali ini memakai fosfat. Kalau dulu awal sebelum saya tahu aplikasinya tentang
pupuk dasar ini saya pakai NPK, termasuk Posca yang subsidi, Mutiara, yang subsidi, dan kawan-kawan itulah. Ya. Artinya biayanya kan bengkak. Kalau SP ini kan tergolong murah. Oke. Oh, SP36 ya? Ya, SP36 itu kan murah. Soalnya bahan fosfat dia dari alam kembali ke alam. Pembawa kimia tapi sedikit. Oke. Setelah itu ditutup. Setelah aplikasi Pornasnya itu ditutup. Ditutup mulsa kan sampai 1 minggu. Biar nggak dilobangi dulu. Setelah 1 minggu saya lubang. Saya tanamlah ini timun sama cabai ini. Saya tanam cabainya di tengah, si pinggirnya ini timun waktu itu. Iya. Ya, terus dapat umur 1 minggu cabai, 1 minggu lebih lah kayaknya. Ya, 10 harian lah. Datanglah ini yang bentuk jerigen ini. Iya. Yang bentuk 20 liter. Mas, itu kocorkan. Udah saya kocor. Saya nggak ada curiga mau kasih racun apa-apa. Nggak ada. Saya pikiran jelek lah. Saya aplikasikan dan itu sampai petikan ke-6 belum namanya tersentuh. Belum tersentuh apa? Kimia? NPK dan kawan kan enggak. Karena maksudnya petikan ke-6 tuh panen ke-6. Ya, panen ke-6. Oke. Ya. Jadi kita ini petani juga peneliti. Artinya tanaman itu sudah tumbuh dengan bagus, kenapa dikasih pupuk kan gitu kan? Ya. Berarti cukup nutrisi aja yang masuk. Nah, Pak Didi datang lagi, Mas semprotkan. Saya semprotkan. Ya. Sampai pertumbuhan itu insektisida dan fungisida itu belum apa ya? Nggak terlalu banyak kosnya gitu. Nah, itu yang menarik di situ, Pak. Sorry, sampai panen berapa kali Mas Didi baru menerapkan insektisida yang sedikit? Tadi kan saya sempat dengar tuh ya di videonya Mas Pugu. Ya. Mas Pugu mengatakan bahwa Mas Pugu sangat sedikit sekali menggunakan insektisida kan? Kita kan lihat ketika hama masuk itu kan kelihatan. Iya, maksud saya di panen yang keberapa? Setelah panen keberapa kali? Insektisidanya. Iya. Itu kalau insektisida kan kita antisipasi dari awal, Pak Jun. Dari awal. Oke. Artinya yang biasanya umpama ini ya, ibaratkan saya biasanya di umur 2-3 bulan mau panen itu sudah habis 1 liter katakan. Ini masanya gitu loh. Oke. Tadi Mas Pugu kan bilang bahwa kalau kelihatan ada hama baru sebaiknya pestisida kan dikasih gitu kan? Ya. Tapi tadi Mas Pugu mengatakan bahwa menggunakan insektisida itu antisipasi, berarti kan belum ada hama sebenarnya. Gimana, Mas? Iya, Pak Jun. Tetap yang namanya hama itu diantisipasi, tapi sedikit sekali dosisnya. Di bawah lah. Jadi kenapa Mas Pugu yakin waktu itu menggunakan dosis yang sedikit? Kenapa yakin? Apa yang membuat Mas Pugu yakin saat itu? Karena kita ini pertumbuhan itu sudah kelihatan, nggak ada masalah. Oke. Daripada kita istilahnya buang duit, kalau enggak kan nggak perlu kan. Kita menanam cabai juga otaknya kan juga main bisnis ini. Iya, betul. Biayanya murah, panennya limpah. Iya. Oke. Nah, jadi sekarang kalau kita cerita masalah panen ya, apa perbedaan hasil panen yang Mas Pugu temui ketika sudah mulai menggunakan Pornas? Sorry, udah berapa kali panen jadinya, Mas? Cabenya dan timun itu udah berapa kali panen jadinya? Kalau timunnya itu yang di video tadi itu sampai mulai awal petik sampai akhir sekitar 10 ton. Berapa? 10 ton? Iya. Oh, itu maksudnya berkali-kali panen ya? 10 ton itu? Nah, total. Jadi total panennya berapa kali? Total panennya? Nggak bisa ngitung, Mbak Jun.
Karena ya? Heeh. Faktor yang utama adalah waktu itu harganya murah, jadi nggak Ya, terpikir. Ini oke. petikan ke-4 ke atas ini biasanya kan kalau timun itu kan gimana ya, 2 hari sekali panen. Oh, oke. Ini tiap hari Pak Jun. Tiap hari panen ya, luar biasa ya. Sorry, Kan saya ingin tanya kalau timun itu sebenarnya berapa lama sih masa tanamannya, kemudian panen itu kapan sih gitu loh, Mas? 36 hari. 36 hari ya? Ya. Oh, oke, berarti hari ke-36 udah mulai panen sampai maksimum umurnya? Ya ini Pak Jun, karena kita di tengahnya itu ada tanaman cabai kan, Ya, ya. otomatis nggak sampai finish saya tebang. Saya Oh, oke. Artinya totalnya 10 ton lah ya selama berkali-kali panen itu ya. Nah, ya, saya kalau pengalaman yang sama dengan dulu sebelum dengan Pornas berapa banyak? saya sementara kalau menanam timun yang partai besar cuman ini. Oh, oke, oke, oke. Itu memang kalau melihat ke belakang yang dulu-dulu memang hasilnya memang luar biasa ini Pak Jun. Bayangkan tiap hari petik ini. Nah, sekarang kalau Mas Pugu tanya ke teman-teman yang lain, petani yang lain yang sudah pernah ya, artinya dengan kapasitas lahan yang sebesar ini gitu ya, kira-kira kalau menurut mereka 10 ton itu bagus atau gimana, Mas? Menurut mereka? Ya luar biasa Pak Jun. Luar biasa ya? Oke, 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 oke. Oke. Ini Pak Jun, yang terbuang Pak Jun, karena butuhnya kan ini kan faktor harga murah tadi, banyak yang tinggal, jadi cuman sudah lewat itu masanya timun sudah tua, buang. Oh, sayang juga ya? Iya, iya, iya. Betul, Ya, betul, betul. tenaganya nggak nutut itu. Mau ini gimana? Ya sudah, ambil yang baik-baik saja, yang bagus saja. Oh, iya, Nggak iya. tinggal. Ya, ya, oke, oke. Nah, kalau cabenya gimana, Mas? Cabenya? Cabenya ini kan tertutup, Pak Jun. Jadi pertumbuhannya ya bagus sih, cuma agak lambat sedikit karena tertutupi oleh timun. Nah, terus hasilnya, hasil cabenya? Hasil cabenya ya bagus, Pak Jun. Berapa kali panen jadinya kalau cabenya? Ini sampai detik ini, Pak Jun ya, ke-9 Berapa? sampai ini 19 kali petik. 19 kali. Luar biasa ya. Itu sudah berapa bulan tuh berarti cabenya Mas Pugu sekarang ini? Mulai bulan 9 kalau nggak salah, Pak Jun. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Sekitar 7 bulan ya? Soalnya 7 bulan. kalau sudah harga mahal kayak sekarang ini, nggak mikir bulan. Yang penting panen terus. Ya luar biasa 19 kali ya. Iya. Seharusnya cabai itu berapa kali sih seharusnya petiknya Mas panennya kalau di satu lahan itu? Maksudnya kita patokannya bukan itu, Pak, tapi bukan itu ya? dari segi tumbuhan tanaman. Oke. Ini pertumbuhannya bagus, buahnya bisa bagus kan bisa lama ini. Iya, Jadi iya. terjadinya nanti kerdil itu panen mau apanya, Pak? Iya, iya, iya. Ya, seperti orang yang di samping saya ini kan termasuk korban saya ini, Pak. Oke. Korban gimana, Mas? Korbannya ini katanya Mas Albert kan orang yang sumuk ini. Sumuk. Oh iya, iya. Panas melihat hasil panennya begitu luar biasa gitu ya. Soalnya lahannya berjejeran gini, Pak Jun. Oh iya, iya, iya. Oke. Ini ya bagus, punyanya Pak Ari ini kerdil. Oh. Nah, setelah saya mengaplikasi itu, ini teman saya ini bertanya, pakai apa? Saya jawab pakai Pornas. Ya, ya, ya. Oke, oke. Aku mau nih pakai Pornas, tapi ada satu, beli dulu. Ya, ya. Jangan minta. Bu, ini kan bukan petani sampel ini kan. Ya, ya. Saya suruh beli satu Ya, box. ya. 375 ya. Saya paksa suruh beli. Ya, ya. Dengan tanamannya yang kerdil itu, Pak Jun. Sudah Ya, ya. ini kimia ini itu tetap
nggak ada kan ini. Ada bunganya nanti rontok. Ini cabai juga. Cabai. Ya, ya, ya. Ini masternya cabai sebelum saya ini. Oh gitu ya. Ya, ya. Sorry, tadi saya belum nanya mengenai jumlah panennya, Mas. Kalau cabainya tadi kan udah 19 kali petik selama sekitar 7 bulan ini, itu berapa total panen total panennya udah? Waduh, kalau itu gini Pak Jun. Kalau totalan ini, kalau menotal nggak ada Pak Jun. Nggak pernah notal. Cuman intinya saya masih ingat ketika itu buah panennya melonjak tinggi, itu sampai 2 kintal 30. Sekali petik ya? Sekali petik ya? Itu pas puncaknya. Ya, ya, ya. Buah kan berkurang. Jadi dari pertama ini naik, muncak, baru mulai turun lagi. Nah, sekarang, posisi sekarang, ini sudah mau saya benahi dengan Fornas buah kedua, Pak. Tanaman masih sehat. Kita kan bahkan yang sesi yang kedua bisa dikatakan itu. Ya, ya, ya. Saya Fornas itu 1 kali spray 2 saset. Apa? Campur cair serbuk ya? Cair serbuk. Ini yang saya lakukan. Itu dari awal atau setelah mulai muncul buah cabenya, Mas? Maksudnya ini kan dari awal penanaman dilakukan campur itu atau setelah tuh muncul buah cabai? Kalau yang mulai awal itu dosisnya standar. Masih vegetatif, satu tangki 1 saset. Ya, artinya hanya yang cair saja kan? Ya. Pada saat awal toh. Jadi begitu udah mulai muncul buahnya baru dicampur gitu maksudnya? Enggak, generatif saya pakai yang serbuk toh. Oh, serbuk toh. Nah, terus maksudnya kok dicampur cair serbuk itu kapan? Ini kan buahnya yang pertama kan sudah habis. Kita mau membuahkan lagi untuk membantu percepatan ini, Pak Jun. Oh, oke. Double dosis. Karena ini Pak Didi kan. Coba Mas dicampur. Oke, maksudnya tanaman yang cabai yang kemarin atau cabai baru? Cabai yang kemarin ya, pohon cabai yang kemarin ya? Yang kemarin saya buahkan lagi. Oh, oke. Sorry, Mas, saya agak kurang paham maksudnya Mas Pugu. Mau dibuahkan lagi itu gimana ya? Boleh dijelasin sedikit nggak? Diremajakan lagi. Jadi ini pohon ini yang sudah habis buahnya. Ya. Adalah sedikit, nggak banyak. Ini kan saya mau membungakan lagi, mau setut lagi supaya buah lagi. Ini posisi tanaman kan masih hidup nih. Ya, ya, oke. Terus buahnya kan sudah habis, sudah dipetik sekian itu. Posisi masih hidup. Saya Fornas lagi supaya buah lagi. Oh, oke. Jadi artinya dicampur dengan yang cair dengan yang serbuk gitu ya? Sikat double dosis. Oke. Sorry, Mas. Jadi maksudnya double dosis itu berarti cair dan serbuk dengan 20 liter air gitu ya? Nah, biasanya kan berapa kali Mas ngasihnya, Mas? Seminggu sekali? 2 minggu sekali? Seminggu sekali ya? Oke, seminggu sekali. Luar biasa. Nah, sekarang gini Mas, kalau pengalaman Mas Pugu kan saya juga pernah dengar di daerah Sumatera sana itu kalau cabai itu kan umurnya 7-8 bulan udah mati harusnya pohonnya kan? Iya. Ya kan? Nah, kalau ini gimana? Masih hidup ya sampai hari ini ya? Udah masih hidup ya di bulan ke-7 dan masih panen juga, Mas? Iya, masih panen. Kemarin wah, luar biasa ya. Petikan yang ke-19 masih dapat 60-an. Oh ya? Oh. Oke, sekarang Mas Pugu kan tadi mengatakan tidak pernah mengukur langsung nih jumlah panennya ya. Iya. Kenapa Mas Pugu bisa menyimpulkan bahwa panennya ini bagus berlimpah? Dari mana tolak ukurnya kalau Mas Pugu kan belum pernah ngukur nih hasil panennya dari sisi kuantitas ya? Gimana Mas? Kalau saya sebetulnya kurang puas. Kurang puas? Nah, kenapa Mas? Seharusnya di tanaman itu harusnya 1 kali petik harapan saya di 3 kuintal lebih. Bahkan 3 kuintal. Ya. Berhubung ini tolak ukurnya gini Pak Jun. Sekarang kan cuaca ekstrim Pak Jun. Ya, oke.
untuk risetnya kemarin, gimana caranya tanaman ini bagus, bisa berbuah, panen, tapi di cuaca ekstrim kayak gini, Pak Ji. Oh, berarti di Banyuwangi lagi ekstrim juga ya, sama kayak di daerah lain ya. Hujan gitu ya, maksudnya hujan terus ya. Hujan terus, hujan panas sekali panas 3 hari nggak ada air, nggak kena hujan gitu, kan ekstrim. Ya, oke. Sebelum kita lanjut cerita Mas Pugu, saya boleh putarkan dulu beberapa video Mas Pugu ya, biar nanti teman-teman sekalian bisa lihat dan kita Mas Pugu juga bisa cerita lebih dalam mengenai cabenya tadi. Ini ada beberapa video Mas Pugu yang ingin saya lihatkan ke teman-teman sekalian ya. Nanti ini metik, ini menyusul, ada bunga, ada yang masih kecil. Iya. Yang penting tanamannya awet dulu. Kalau awet, otomatis pemetikannya banyak. Iya, betul. Waduh. Wah, hebat toh Kak. Assalamualaikum. Lagi riset di tempatnya Mas Pugo. Waduh, bagus sekali. Waduh. Mas Pugo. Waduh, bagus sekali ya. Kalau lihat cabai ini gini, Bu. Oh gitu. Jadi nggak ada yang rontok kalau di sini. Ini pakai pornas ini. Pakai pornas ya Mas Pugo ya. Waduh, hebat toh Kak wis. Cabenya Menyusul gitu. Nggak ada yang istilahnya rontok. iya. Tuh digitukan nggak rontok Ini pemirsa. awalnya rusak. Kayak yang di sebelah itu kan rusak itu enggak ada. Iya. Setelah aplikasi 4 kali pornas. Itu dikocor apa disemprot Mas? Semprot aja. Oh disemprot nggak dikocor ya? Kalau pengen cepat kasih 2 saset untuk 1 tangki. Oh gitu. Nggak dicampur antara bubuk sama Bisa. sama yang cair itu. Ini kebetulan saya kemarin pengennya cepat, orangnya pengennya cepat. Jadi yang serbuk 2, yang cair. tangki. Oh gitu. Kalau nggak salah 2. Iya 2 atau 1,5 kayaknya. Oh gitu tangki. ya. Sama dekatan. Tuh bagus sama sekali. Yang itu kan kelihatan Iya. Ini baru dipetik tadi. Ya itu, coba gitu kan tak tuku nih. Wow, bagus sekali, Mas Pugo. Wah. So, tanaman riset saya pakai pornas di awal dulu. Sampai sekarang ini ketemu petikan ke 19 besok. Wih. Ini saya uji ternyata ketemu 19 kali petikan dan ini buah kedua. Bisa didekatkan Baji ya. Lomboknya sudah habis dipanen ini sama Mas Pugo. Tuh Mas Pugonya. Pak Hari. Oh gitu. Ya, kemarin sempat muncul videonya. Iya. Wih. Oke, ya. Jadi itu sekilas video dari Mas Pugu yang terbaru teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman sekalian kalau ingin dapat video yang lain itu banyak, Mas Pugu punya video dan itu adalah video terbaru Mas Pugu yang sudah 19 kali petik atau 19 kali panen. Dan yang tadi ditunjukkan oleh Mas Pugu itu ceritanya adalah itu udah rusak ya Mas Pugu ya. Gimana Mas? Coba cerita Mas. Itu yang di lahan sebelah Pak Jun, yang lahan saya sebelah. Yang ada sebagian video tadi. Itu lahan itu kerdil, tanaman itu kerdil. Oh, yang punya Bapak sebelah ya? Bapak siapa namanya? Boleh kenalan sekalian Mas Pugu? Pak Hari, Pak. Oh ya, selamat malam Pak Hari. Salam kenal Pak Hari. Ya, Pak Hari berarti lahannya di sebelahnya Mas Pugu ya? Oke, iya. Ya, Pak Hari itu udah berapa lama Pak kok menyadari cabenya kerdil Pak? Saya tanam bebarengan sama punyaan miliknya Mas Pugo itu bulan 9. Kira-kira umur 4,5 bulan belum bisa berbuah, Pak. Gitu. Oh, oke. Pak Hari kalau boleh tahu pakai pupuk apa Pak selama ini Pak? Ya pakai pupuk itu NPK dan kawan-kawan. NPK dan kawan-kawan ya. Jadi belum kenal Pornas ya Pak Hari ya? Belum. Ya. Nah, kemudian sekarang udah dikasih Pornas belum Pak Hari kalau boleh tahu? Sudah
aplikasi 4 kali itu, Pak. Oh, berarti yang tadi yang ditunjukkan cabai yang bagus-bagus itu punya Pak Hari ya? Iya, Oh, luar biasa ya. Tapi dia jadi tambah besar atau tetap ukurannya segitu tapi buahnya bagus gimana? Gimana, Pak? tambah tinggi, Pak. Oh, Dulu tambah kira tinggi ya? tingginya waktu rusak itu 50 senti itu. Oke, terus? Sekarang 1 meter lebih itu. Oh, oke, dan disertai dengan buahnya. Udah berapa kali panen, Pak? Itu untuk hasil dari Pornas sendiri belum bisa saya panen, soalnya masih belum merah, Pak. Masih Oh, tunggu merah ya. Oke, tapi kalau kelihatan dari tadi video tadi cukup bagus ya, Pak ya hasilnya ya. alhamdulillah bagus, Pak. Nah, Nah, ini kalau dibandingkan dengan cabai yang dulu yang pernah Pak Hari hasilkan, perbedaannya kira-kira gimana, Pak? Hasil cabainya? jauh, Pak. Jauh. Jauh ya? Jauhnya itu dari sisi apanya, Pak? Dari sisi apanya? Gini, kalau dulu saya itu cabenya kalau nggak pakai Pornas itu dari bobot nanti kelihatan, Pak. Itu tebalan kulit cabenya itu lebih tebalan yang pakai Pornas. Ya. Oh, oke. Berarti Pak Hari udah sempat buka juga ya cabainya ya, Pak ya? Berarti kelihatan lebih tebal ya, Pak ya? Jadi pencet aja kelihatan, Pak. Oh, gitu ya, terasa lebih tebal ya? Oke, oke. Sorry, kalau kita bicara rasa Pak Hari, dicoba nggak rasa cabainya gimana? Pedas sekali. Pedas sekali ya? Oke, luar biasa ya. Meskipun Nah, pedas, sekarang saya mau tanya Mas Hari dengan Mas Bugo, kalau cabai itu kulitnya lebih tebal, lebih pedas, itu bisa pengaruh ke harganya nggak? Bobot. bobot, Pak. Oh, bobotnya ya? Bobot. Oke, oke, luar biasa ya. Berarti Dan kalau bobotnya lebih bagus, lebih berat ya otomatis kan nilai uangnya juga makin besar ya. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau Juga rasa gimana? Kalau rasanya, oh ini cabai saya ini pedas gitu, itu pengaruh nggak ke harga sih? ini Pak Jun, Hmm. mengenai rasa dan isinya, isi bijinya itu, bijinya cabenya itu. Nah, di kandungannya Pornas itu kan kalium fosfatnya kan tinggi. Ya, Itu, oke. Pak Jun. Sehingga kulitnya cabai itu ketika tebal, harapnya kayak jamur, kayak antraknosa itu ya masuk sih, cuman nggak minim, angkanya minim antraknos itu. Karena ini terkait imunitas juga, buah ini kuat, nggak terserang penyakit kan gitu. Ya, ya, ya. Oke, oke. Ya, jadi seperti yang teman-teman tadi sudah dengar ya, bahwa Mas Pugo ini sudah 19 kali panen, ya, sudah 19 kali petik. Ya, bayangkan di mana usia cabenya itu sudah hampir 8 bulan, tapi sudah 19 kali petik dan sampai sekarang masih terus menghasilkan. Ya kan, jadi dan sekarang Mas Pugo akhirnya setelah 19 kali panen ini mencoba menerapkan dengan dicampur antara serbuk dengan cair ya, penerapannya dibuat dosis yang lebih padat. Mas Pugo, kalau boleh tahu, Mas Pugo nggak khawatir ya dengan kelebihan dosis dengan cara seperti itu? Boleh ceritain nggak ke teman-teman? Jadi gini, saya kan sudah mengerti nih kandungannya Pornas itu apa. Ketika saya double dosis, itu enggak masalah, karena sifatnya organik di situ. Oke, oke. Ibaratkan kita pakai satu tangki itu 10 saset, enggak, karena ini organik. Beda kita memakai kimia, Pak Jun. Ya, ya. Dosis 1 mili per liter. Kita naikkan ke 5 mili aja. Per dosis pasti. Karena itu sifat kimia. Betul, betul. Ketika kita memakai organik, semakin kita banyak mengaplikasikan dosis itu banyak, itu aman, Pak Jun. Aman ya? Ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalnya kalau kita bicara mengenai ini, Mas, apa namanya tadi dosis ya, dosis yang 2 kali lipat, kalau bisa dikatakan mungkin lebih ya. Nah, seandainya kalau misalnya dibuat interval lebih panjang, kira-kira menurut Mas Pugo bisa nggak ya Pornas ini? Contohnya misalnya gini, tadi kan Mas Pugo biasa aplikasi seminggu sekali. Kalau misalnya tiba-tiba Mas Pugo mau buat jadi misalnya 1 bulan 2 kali atau sebulan sekali, kira-kira menurut Mas Pugo bisa nggak sih? Gini Pak Jun, kita patokannya tanaman itu makan
itu 7 hari sekali. Hmm. Mungkin jeda waktu 1 hari enggak apa-apa. Misalkan 7 hari ke 8 hari enggak apa-apa. Tapi kalau lewat itu saya belum nguji. Dan itu Oke. saya lakukan. Entah Ya, ya. nanti waktunya kapan akan saya coba. Oke. Nah, sekarang kan kita bicara sesuatu yang mungkin sering dipertanyakan oleh banyak petani kan. Jadi selama ini petani itu kan biasanya gitu ya. Kalau aplikasi pupuk itu paling selama masa panen itu sekali, 2 kali, bahkan cuma 3 kali mungkin gitu ya. Tapi dengan Pornas kan mereka harus setiap 1 minggu sekali diberikan Pornas kan. Nah, kalau kita bicara dari sisi biaya tenaga kerja nih Mas Pugu. Biaya tenaga kerja kira-kira membebani nggak dengan konsep ini, dengan cara aplikasi seminggu sekali? Dibandingkan dengan harga pupuknya tentunya. Lebih enak yang pakai semprot. Lebih enak pakai semprot ya? Dibandingkan dengan yang ditebar di tanah maksudnya? Ya. Oke. Kelemahannya di sini. Sesuatu itu ada kelebihan dan kurang. Ketika kita menaburkan pupuk kimia ini, yang sifatnya granul, satu, yang pertama adalah kembali lagi yang saya bilang tadi, residu yang ditinggalkan bahaya, Pak Jun. 2, tanah asam, Pak Jun. Ya. 3, amonia, Pak Jun. Gitu. Oke. Kita kan Pornas, go organik, gerakan organik nasional. Kalau kita istilahnya kimia dan kimia terus, nanti anak cucu kita gimana? Kebagian apa? Ya. Oke. Sekarang aja tanah semakin lama kesuburannya hilang. Nah, tugas kita di sini sekarang bagaimana membenahi lahan sambil berbudidaya. Ya. Padahal kalau kita membuat acuan, kalau membenahi lahan itu minimal 1 tahun, 3 kali musim padi, tanah itu harus istirahat total, nggak boleh kita. Nah, kita di sini karena ini mikir pejuang keluarga, ya kan? Jadi kita membenahi tanah sambil berbudidaya. Setuju apa enggak, Pak Haji? Oke. Luar biasa ya teman-teman sekalian seluruh Indonesia ya. Malam hari ini kita dapat ilmu luar biasa dari seorang Mas Pugu. Tadi betul sekali yang Mas Pugu katakan bahwa tanah kita di Indonesia kan sudah puluhan tahun diberikan pupuk kimia ya kan, dan sudah makin asam ya kan, dan juga makin tidak subur ya. Nah, lahan yang mau mulai ditanami lagi itu seharusnya sesuai dengan informasi Mas Pugu tadi, harusnya itu diistirahatkan dulu gitu ya sebelum ditanami. Yang diistirahatkan tuh kurang lebih hampir 1 tahun ya, baru bisa ditanami lagi. Tapi luar biasanya dengan Pornas ini, kita tentunya petani seperti kata Mas Pugu tadi, tentunya sangat susah untuk di stop ya kan masa tanamnya ya, artinya penanamannya di stop atau budidayanya di stop sangat tidak mungkin karena petani juga membutuhkan biaya kehidupan gitu kan. Nah, yang luar biasa dengan penggunaan Pornas ini kita bisa lakukan kedua-duanya sekaligus. Artinya sambil memperbaiki tanah ya juga sekaligus sambil berbudidaya gitu ya, seperti kata Mas Pugu tadi ya, luar biasa ya. Oke, Mas Pugu, sekarang kalau kita bicara pengalaman ya, Mas Pugu pernah mengalami cabai yang menguning nggak? Menguning. Virus. Iya, entah. Saya nggak tahu ada beberapa sebab menguning kan. Kadang-kadang kan ada. Mungkin kalau jamur kira-kira bisa membuat dia menguning nggak? Kalau kuning itu biasanya virus Gemini. Virus Gemini ya. Pernah ditemui? Banyak ya, di tanaman saya itu termasuk ada. Pada saat pakai Pornas? Iya, yang sekarang ini ya, sekarang ini ada. Cuma, terus cara mengatasinya? Saya nggak mikir itu, Pak Jun. Yang penting tanaman itu hidup. Masalah virus kuning, kalau sudah kena nutrisi terus, itu akan berkembang dia, Pak. Ada pertumbuhan. Dengan adanya Pornas ini, tetap ada pertumbuhan dan itu bisa menghasilkan buah, Pak Jun. Walaupun dia menguning ya? Iya. Buahnya tetap sehat. Buahnya tetap sehat. Harapannya NPK-nya Pornas ini berarti kan masuk di tomata, terus habis itu diproses menjadi buah. Buktinya buah normal.
Oke, oke, luar biasa. Jadi gini Mas Pugo ya, saya juga sering dengar pengalaman teman-teman petani ya. Ya. Begitu tanaman mereka menguning, itu banyak yang panik Mas Pugo. Paniknya itu, waduh bagaimana ini gitu ya. Nah, jadi ternyata dari sini saya belajar ya dari seorang Mas Pugo, dan kita semua teman-teman belajar dari seorang Mas Pugo bahwa ketika ketemu cabai yang menguning kayak tadi itu ya, dan Mas Pugo sudah sering nemui itu namanya kan virus Gemini gitu ya. Nggak perlu khawatir ternyata. Yang penting semprot aja terus gitu ya Mas Pugo ya. Artinya berikan nutrisi terus. Ya, jadi walaupun dia menguning, nanti lama-lama dia akan berkembang dan tetap bisa menghasilkan cabai ya Mas Pugu ya. Dan hasilnya juga tetap bagus karena nutrisi juga tetap diterima walaupun dia menguning gitu maksudnya Mas Pugu ya. Jadi artinya teman-teman sekalian kita belajar dari Mas Pugu malam hari ini bahwa ternyata nggak harus dia hijau ya Mas Pugu ya, betul ya? Nggak harus hijau ya. Jadi artinya kuning pun is oke, yang penting kan hasilnya gitu Mas Pugu ya. Iya. Termasuk punyanya Pak Hari ini. 80% tuh menguning. Oh ya? Oh, oke. Kalau videonya tadi mendekat, sebenarnya. Tapi kuning ya? Saya punya inisiatif sih, punya pedoman. Kita ini nanam cabai yang diambil buahnya atau daunnya, Pak Jun? Pertanyaannya kan seperti itu, Pak Jun. Ya, betul. Yes. Kalau sudah ini buahnya sudah normal, ngapain kita mikir daunnya? Yang Betul. penting asupan nutrisi dan makanan yang melalui lentisel batang, terus tomata daun tercukup, buah kan akan besar, Pak Jun. Yes, betul, luar biasa. Ini dia Mas Pugu yang saya ingin dengar dari seorang Mas Pugu, karena sekali lagi petani kita banyak yang panik Mas. Ketika ada tanaman yang menguning lah, macam-macam kan, itu banyak yang panik. Akhirnya, waduh bagaimana gitu ya. Tapi ternyata dari sini kita bisa belajar ya, luar biasa. Ilmunya yang Mas Pugu luar biasa, dan pengalaman terutama ya. Yang penting itu kan pengalaman. Oke, satu hal yang ingin saya tanya lagi nih Mas Pugu. Teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya ya, teman-teman bisa langsung chat ya kan. Karena kalau nanti kita buka nanti bisa rame ya. Silakan langsung bertanya sama Mas Pugu apa yang ingin ditanyakan, nanti saya akan bantu menyampaikan ke Mas Pugu biar dijawab, biar teman-teman bisa puas ya. Pertanyaan apapun silakan mulai dipertanyakan di chat ya. Tadi saya lihat video Mas Pugu nih Mas, yang timun tadi ya. Mas Pugu kan sempat sedikit menyinggung ketika diwawancara oleh Mas Didi ya, R&D kita kan. Mas Pugu sempat mengatakan bahwa itu rumput jadi ikut subur. Nah, itu gimana, Mas? Mengatasinya gimana? Apakah kita perlu khawatir dengan rumput, Mas? Nah, ini boleh di-share ke teman-teman. Ini, Pak Jun. Kita nyepray Pornas yang masuk ke tanaman, itu kan hitungannya 80%. Karena spray ini bentuknya kabut, Pak Jun. Ketika dia kalau nggak kena plastik mulsanya itu, dia otomatis jatuh ke paretnya. Dan itu kan tempatnya rumput. Ya, oke. Ketika itu kena, jadi subur, Pak Jun. Ya. Nah, apakah perlu khawatir dengan suburnya rumput? Enggak. Nggak perlu ya? Kan itu Pak Jun. Di paretnya itu yang subur. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Soalnya ada beberapa teman-teman petani, Mas Pugo, itu jadi khawatir ketika melihat pertumbuhan rumputnya jadi dahsyat juga gitu kan. Artinya mereka berpikir secara logis itu begini, jangan-jangan nanti nutrisi si cabai nanti rebutan sama rumput gitu, nggak begitu ya? Enggak ya, betul, karena Pornas ini kan memang disemprotkan di daun dan di batang cabai, jadi ketika disemprotkan udah otomatis langsung diserap oleh cabai kan gitu ya Mas Pugu ya. Oke, baik. Nah, kemudian ada pengalaman tanaman lain Mas Pugu yang mungkin ingin di-sharing? Oh ini ada pertanyaan mengenai lalat buah. Mas Pugu pernah tahu mengenai lalat buah? Ya, siap. Lalat buah ini Pak Jun ya. Pertanyaan yang bagus ini. Pasti itu di situ, di mana ada cabai di situ lalat buah berkembang biak Pak Jun. Jadi kalau itu pengendalinya insektisida ya Pak Jun. Itu kita pakai bahan aktif Profenovos Pak Jun. Kalau enggak itu Triasofos. Itu insektisida ya? Insektisida ya? Yang bahan aktifnya itu. Saya nggak nyebut merek di sini ya Pak Jun. Oh, oke. Tapi itu insektisida ya? Insektisida ya? Oke. Untuk pengusir aja itu Pak Jun, supaya menjauh. Profenovos, Triasofos,
Terus cari merek, ya termasuk Asefat juga, bahan aktif Asefat. Terus yang kedua adalah Kron. Di insektisida itu tertulis, maaf saya sebutkan Pak Jun ya. Iya, nggak apa-apa. Curakron, Detakron, Kalikron itu termasuk itu. Karena speknya dia dengan insektisida yang baunya menyengat, itu lalat buah akan pergi. Dan ini sisi jeleknya ini, si lalat buah ini ya Pak Jun. Ketika kita mau nyemprot di insektisida yang buat lalat buah ini, dengar mesin dibunyikan, mesin semprot dibunyikan, itu pada kabur semua. Dan ini kenyataan. Sampai ada formulator dari perusahaan pestisida itu meneliti Pak Jun. Dan itu disampaikan ke saya. Bahwa kalau lalat buah sudah dengar suaranya mesin, sudah kabur dia. Kemana-mana. Artinya dia, sebetulnya kalau kena pestisida itu, dia akan mati. Lantaran ini sudah apa namanya ya, sudah nggak mau kabur ini Pak Jun. Karena kalau dia mati. Nah, yang kedua Pak Jun, untuk mengatasinya, kita punya lem ajaib Pak Jun. Lem itu warnanya kuning, lem jebakan itu dililitkan di botol aqua yang plastik itu, baru ditaruh di pinggir-pinggirnya, di luar lahan Pak Jun. Ketika lalat ini menempel begini Pak Jun, dia nggak bisa kemana-mana, dan akhirnya mati di situ dia. Begitu cara mengatasinya. Bisa nanti jebakan petrogenol atau dan macam-macam lainnya. Oke. Ya itu, jadi gini teman-teman sekalian, kalau ketika menggunakan Pornas, teman-teman yang juga perlu pahami bahwa Pornas ini kan nutrisi, bukan pestisida ya Mas Pugo ya. Artinya Pornas ini bukan fungsinya mengusir hama ya. Hanya saja memang kandungan mikroba itu bisa membantu mengusir beberapa jenis hama, tapi tidak semua ya. Nah, contohnya kayak lalat buah. Artinya ketika terjadi lalat buah, ya otomatis seperti pengalaman Mas Pugo, berarti diperlukan juga yang namanya insektisida tambahan ya. Ya artinya tidak diharamkan gitu ya menggunakan insektisida tambahan. Yang penting kan jangan dicampur ya Mas Pugo ya, di satu tangki ya dengan Pornas ya. Betul begitu Mas? Dicampur enggak apa-apa Pak Jun. Oh ya, no problem. Kemarin sempat saya tanyakan dengan R&D. Oh, berarti yang generasi 2 ya, generasi 2 ya. Mungkin itu Pak Jun. Ya, oke. Oh, boleh ya, dicampur ya Mas Pugo ya? Dicampur enggak apa-apa kayaknya. Oke, ya luar biasa ya. Oke. Nah, ini saya baru dapat info langsung dari petani yang berani mencampur, karena memang Mas Pugo kebetulan dekat dengan Pak Didi ya. Jadi memang betul sekali secara teori ya teman-teman sekalian, kita kemarin sudah dengar sebenarnya dari Pak Didi bahwa generasi 2 Pornas itu sebenarnya sudah tahan kalau dicampur dengan pestisida ya. Tapi ternyata Mas Pugo lakukan ya, Mas Pugo ya? Saya lakukan. Pernah dicampur dengan insektisida satu tangki yang sama ya Mas? Termasuk Pak Hari ini campur sama insek karena menghemat tenaga. Oh, luar biasa ya. Oke. Semprot 2 bahan aktif masuk. Oke. Dengan inseksi. Yang penting nggak dicampur sama. Ya. Oke. Nah, ini ada yang nanya perbandingannya gimana Mas? Perbandingan antara Pornas dengan insektisida itu? Nah, kita gini Pak Jun. Kalau insektisida, misalkan nih untuk lalat buah ya, di situ kan sudah ada aplikasi dosisnya Pak Jun. Oke. 1 mili per liter, tangki kita 20 liter. Itu udah kan 20 mili untuk insektisidanya. Gitu Pak Jun. Ya. Oke. Jadi disesuaikan dengan itu ya. Ya. Oke. Ya. Lanjut Pak Jun. Oke, baik. Terima kasih, Mas Pugo. Ya, jadi teman-teman sekalian, tadi kita udah belajar sekali lagi ya dari Mas Pugo ini sekaligus menjawab pertanyaannya Bu Rani Tanjung bahwa Pornas ini adalah nutrisi untuk tanaman, ya, memberi nutrisi untuk tanaman. Ya, artinya salah satu kandungan memang mikroba yang bisa mengusir bakteri jahat. Tapi kadang-kadang yang namanya hama itu bukan dari bakteri gitu ya, bisa jadi dari virus dan lain sebagainya. Nah, kalau hal-hal seperti itu tentunya mikroba yang ada dalam Pornas tentunya tidak bisa mengusir ya. Jadi otomatis kita memerlukan tambahan insektisida atau pestisida. Jadi nggak masalah
bukan diharamkan ya, Bu Rani Tanjung ya, tapi sekali lagi tentunya bisa mengurangi ya, tidak seperti sebelumnya, seperti yang tadi Mas Pugu ceritakan ya. Nah, kemudian ini ada pengalaman dari Mas Hari Rahman, Mas Pugu ya. Itu tanaman cabai, daunnya keriting, nggak mau melebar, sehingga menyebabkan antrak, sehingga buah berguguran. Nah, kira-kira solusinya gimana? Nah, ini ada pertanyaan nih Mas Hari Rahman. Nah, ini mungkin boleh diperjelas dulu Mas Hari Rahman, apakah cabai itu sudah menggunakan Pornas atau belum ya? Mungkin boleh dijawab dulu ya. Kemudian boleh sekaligus dijawab Mas Pugu, bisa bantu jawab kalau kejadian begitu. Pernah ngalami nggak Mas Pugu? Keriting, daunnya keriting terus sampai gugur dan akhirnya anunya rontok buah cabenya. Oh ternyata dia belum pakai Pornas ternyata. pernah ya. Ada beberapa faktor Pak Jun di situ tentang daun mengecil ya, keriting ya. Di situ bisa juga hama trip Pak Jun. Apa? Hama trip daun. Hama trip daun ya, oke. Kutu-kutuan yang kecil-kecil itu di daun. Daun namanya. Itu yang menyebabkan daun kecil. Dan juga bisa juga nanti overdosis pupuk kimia Pak Jun. Itu bisa penting loh Pak Jun. Kita untuk hamanya sudah aman nih. Kita hantam dosisnya yang berlebihan. Ibarat kita Pak Jun. Kita makan biasanya 1 piring. Kalau dikasih 5 piring gimana Pak Jun? Seperti itu kalau di masalah pupuknya tadi ya. Kita bicara pupuk kimia ini kan. Kalau Pornas kan nggak masalah kan? Nggak Betul, masalah. Ya? Oke, kita bicara ini pupuk kimia maksudnya kan? Oke. Kalau pupuk kimia semakin banyak kita kasih, resikonya semakin besar. Satu, yang tinggi pasti itu Pak Jun. Dia pun walaupun hidup, dia nggak mau naik, mengecil terus. Dan itu keluar bunga nanti akan jatuh. Nah, satu pengalaman lagi Pak Jun dari saya Pak Jun. Saya pernah menjumpai tanaman saya yang nggak mau tinggi Pak Jun. Nggak mau tinggi, terus bisa dikatakan kalau orang Jawa bilang itu jebuk. Gitu. Jebuk itu, tapi setelah saya Pornas, itu setiap ketemu tanaman itu, saya hantam terus gitu Pak. Saya agak kasih banyak itu semprotnya. Nah, ternyata kalau tanaman itu nggak normal, istilahnya jebuk tadi, nggak mau ada pertumbuhan, ada bunganya, terus jadi buah, itu normal Pak Jun. Nah, jawabannya di sini, kenapa? Karena tanaman ini ketika nutrisi, makanan tercukupi, itu kembali lagi yang tadi, buah itu akan normal. Oke. Kira-kira kalau pengalaman Mas Pugu, seandainya itu diberikan Pornas, kira-kira bisa bagus lagi nggak? Untuk tanaman yang tadi itu, yang keriting, buahnya udah berguguran, kira-kira kalau dikasih Pornas, menurut pengalaman Mas Pugu? Bagus. Ini contohnya yang di samping saya. Nah, contohnya itu ya. Ya, Mas Hari Rahman, itu tadi Pak Hari udah kasih bukti itu. Jadi artinya kalau Pak Hari punya kerdil ya Pak Hari ya. Kerdil. Tapi belum sempat berbuah ya Pak Hari ya. Belum sempat ya. Buah rontok Pak. Gitu. Nah, rontok. Berarti sama kejadiannya sama punya Pak Hari. Tapi daunnya normal atau keriting juga Pak Hari? Keriting semua. Nah, berarti sama nih Mas Hari Rahman. Kejadiannya Pak Hari yang ini yang ada temannya Mas Pugu ya. Kebetulan namanya sama-sama Hari ya. Jadi kalau Mas Hari Rahman yang ada di Lombok itu kejadiannya juga ternyata sama dengan Pak Hari, Mas Hari. Jadi cabenya itu daunnya keriting, kemudian gugur dan sampai buahnya pun berguguran. Nah ternyata yang punya Pak Hari, yang temannya Mas Pugu ya, Pak Hari yang ada di layar ini Mas Hari ya, itu ternyata kerdil, daunnya juga mengkerut, keriting, berguguran dan buahnya juga berguguran. Tapi ternyata ketika diberikan Pornas, ternyata bisa bagus dan bisa menghasilkan buah juga yang bagus. Sorry, itu udah berapa lama Pak Hari akhirnya kondisinya membaik Pak Hari? Kira-kira 1 bulan. Oke, 1 bulan. Berarti setiap minggu diberikan ya Pak Hari ya? Iya, saya pakai Pornas. Berarti 1 bulan sudah langsung membaik, kelihatan udah sembuh lah ibaratnya ya? Sebetulnya 15 hari sudah kelihatan itu Pak.
15 hari udah kelihatan ya. Oke, luar biasa. Tapi tidak kelihatan, udah nampak ini. Ya. Nah, sekarang kita kalau gini nih, kira-kira tadi ada pertanyaan nih dari Agam Jaya. Kalau ada petani yang misalnya mengalami menguning gitu ya, bagaimana kira-kira Mas Puguh nih cara meyakinkan petani itu bahwa menguning nggak ada masalah, kasih aja Pornas terus, karena toh yang kita butuhkan bukan daun yang kuningnya kan seperti kata Mas Puguh tadi, tapi yang kita butuhkan adalah buah cabenya. Nah itu cara meyakinkan petani. Kalau pengalaman Mas Puguh gimana Mas? Boleh berbagi Mas? Kalau saya paksa. Saya paksa untuk pakai Pornas karena di situ sudah tertulis bahwa kandungan nutrisi sudah komplit. Ketika ini kembali lagi kita penyemprotan, stomata membuka, dia akan memakan ini nutrisinya masuk. Dan saat kita ketahui lagi karena ini teknologinya nano Pak Jun, tanpa proses nutrisi itu langsung masuk. Langsung semua. Oke. Baik, luar biasa ya. Malam hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa banyak dari Mas Puguh ya. Ini saya dapat ini nih, dapat info dari Mr. Albert Rambo ya, yang hari ini berulang tahun ya. Katanya Mas Puguh ini kurang lagi 2 poin plan B-nya kualifikasi Reward Tour 3 negara Asia. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa teman-teman ya. Bayangkan Mas Puguh ini bisa ikut jalan-jalan Tour Asia keliling bulan Juli bersama dengan kita semua. Jadi teman-teman yang masih belum capai jangan kalah sama Mas Puguh ya. Masa kalah sama Mas Puguh ya. Nanti Pak Hari juga bisa berangkat juga nanti ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bu Rani Tanjung ya. Sekali berapa penyemprotan dengan cabai yang bermasalah? Oke, ini masalah dosis ya Bu Rani. Tadi udah dijawab Bu Rani bahwa dosisnya Mas Puguh tadi mengatakan kepada kita semua bahwa dosis tetap sesuai dengan panduannya bahwa di masa vegetatif atau masa pertumbuhan, teman-teman silahkan gunakan Pornas cair ya, di mana 1 saset untuk 1 tangki. Itu tapi Mas Puguh ini cukup rutin, beliau memberikannya itu 1 minggu sekali. Jadi sekali lagi setiap 7 hari sekali beliau memberikan penyemprotan ke lahan cabenya. Nah, ketika sudah masuk masa generatif pembuahan, baru diganti dengan yang serbuk. Itu pun dilakukan selama seminggu sekali, ya 1 saset untuk 1 tangki. Nah, tapi kita tadi udah dengar cerita Mas Puguh bahwa ketika sudah 19 kali panen, ya sudah istilahnya kalau bisa dikatakan tuh maksudnya tuh buah kedua gitu ya Mas Puguh ya. Pohon buah kedua ya, istilahnya tuh buah kedua. Akhirnya digunakan dosis yang lebih pekat, dicampur. Jadi antara 1 saset cair dengan 1 saset serbuk dicampur jadi 1, dibuat dalam 1 tangki. Dan penyemprotannya tetap dilakukan seminggu sekali. Karena seperti dengan penyampaian Mas Puguh tadi, semua tanaman itu sebenarnya butuh nutrisi setiap 7 hari sekali ya Mas Puguh ya. Nah, jadi sebenarnya memang kalau kita lihat daripada pengalaman Mas Puguh tadi, sebenarnya apapun pupuknya seharusnya diberikan nutrisi 7 hari sekali ya Mas Puguh ya. Bukan berarti hanya dengan Pornas kan Mas Puguh kan. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara maksimal, sebenarnya dengan pupuk kimia pun harusnya seminggu sekali ya Mas Puguh ya. Hanya saja ya kalau penggunaan pupuk kimia itu efeknya yang kurang bagus gitu kan. Ya, efeknya kurang bagus, penyerapannya juga tidak bagus, dan lama-lama bisa membuat kondisi tanah menjadi tidak bagus. Nah, itu yang teman-teman perlu pahami, bahwa tanaman itu ternyata setiap 7 hari sekali ternyata perlu untuk diberikan nutrisi. Ya. Oke, saya lihat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Silakan teman-teman yang mau bertanya langsung, saya sudah buka mikrofonnya. Kita sudah di penghujung acara wawancara kita dengan Mas Puguh malam hari ini. Saya buka kesempatan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung dibuka mikrofonnya. Kalau tidak ada, kita cukupkan malam hari ini sharing bersama dengan Mas Puguh Banyuwangi. Silakan, saya tunggu kalau ada yang mau bertanya langsung dengan Mas Puguh, monggo. Teman-teman, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, kayaknya tidak ada Mas Puguh, karena tadi Mas Puguh sudah bercerita cukup panjang lebar, dan juga ada pertanyaan langsung tadi dari teman-teman sekalian. Mungkin ada yang ditambahkan Mas Puguh untuk mengakhiri, silakan. Dibuka dulu mikrofonnya, Mas. Ya, Pak Jun. Terkait permasalahan tadi, Pak Jun, termasuk Pak Hari dari Lombok ya tadi ya. Pak Hari. Ya, Pak Hari. Dari Lombok tadi ya, Pak. Dari Lombok, betul. Dari Lombok.
terkait masalah daun mengecil tadi Pak Jun. Ya. Kita kan di sini kapasitasnya kan ibarat waktunya kan kurang panjang. Nanti bisa chat saya langsung Pak Jun ketika ada masalah. Iya, luar biasa ya Mas Pugu ya. Mas Pugu sudah memberikan info untuk teman-teman yang punya masalah dengan cabai, boleh nanti bisa konsultasi langsung dengan Mas Pugu ya. Silakan Misal Alberambo, ada tambahan? Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih di tanggal 1 Maret 2023 ini saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Dan sangat luar biasa sekali lagi kepada Bapak Ibu pengguna Zoom sekitar 62 yang sangat luar biasa di seluruh Indonesia bergabung di sebuah satu channel yaitu di Zoom Meeting bersama AWM Star Life. Nah, Bapak Ibu semuanya, kebetulan Mas Hari dan juga Mas Pugu ini adalah salah satu petani yang memang sangat luar biasa dan beliau ini memberikan sebuah pembuktian dan bahkan tadi malam saya sampai hampir jam 1:30 berkomunikasi dengan Mas Pugu terkait tentang sebuah tanaman-tanaman, salah satunya adalah tanaman cabai, yang dimana tanaman cabai ini adalah sangat rentan sekali dengan adanya masalah penyakit, ya, kemudian terjadi yang namanya berbagai macam di industri pertanian, sehingga kita terus berfokus bagaimana kita bisa memberikan sebuah manfaat kepada seluruh masyarakat para petani, agar bagaimana petani mendapatkan hasil yang sama, kemudian mendapatkan panen yang sangat berlimpah sehingga meminimalis resiko yang disebut dengan gagal panen. Nah, kebetulan Mas Hari dan juga Mas Pugu sebagai narasumber tadi, salah satunya adalah Mas Pugu ya sebagai narasumber utamanya, memberikan sebuah pembuktian di wilayah rumahnya beliau, di lahan, itu memang sangat luar biasa. Dari berbagai macam tempat-tempat yang ada di sana, banyak sekali petani-petani cabai yang mengalami masalah yang sama, pupuk menjadi mahal, non-subsidi menjadi langka, sehingga kembali ke organik ini memberikan sebuah dampak yang sangat positif. Nah, sehingga pengurangan daripada pupuk kimia ini ketika dialokasikan menggunakan Pornas, ternyata hasil survei membuktikan bahwa petani membuktikan yang namanya pembuktian. Dan pembuktiannya itu memang sangat luar biasa. Sehingga banyak yang layu, banyak yang mati bahkan, banyak yang gagal panen dari tetangga-tetangganya Mas Pugu. Nah, kebetulan ketika petani-petani lainnya melihat punyanya Mas Pugu, itu menjadi sesuatu yang sangat termotivasi untuk bercocok tanam penggunaan Pornas secara urusan pupuknya. Nah, jadi kita juga berbicara bagaimana dengan penggunaan Pornas yang baik, itu memang perlu 4 hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari tanahnya dulu, pengolahan tanah, cek pH tanah itu memang sangat diutamakan. Bagaimana kesiapan daripada tanah itu memang diprioritas utamakan. Kemudian dari bibitnya, kemudian dari irigasinya, dan juga pupuknya, ketika semua rumahnya ini sudah benar, rumahnya sudah dalam keadaan tepat, pasti akan mendapatkan sebuah hasil yang sangat terbaik, tinggal perawatannya saja. Nah, sehingga mari Bapak Ibu semuanya, dengan adanya sebuah program yang sudah disampaikan, sharing dari petaninya langsung yang sudah disampaikan, termasuk hasil daripada panen yang sangat berlimpah, ya. Di sini kebetulan ada tetangganya Pak Pugu itu namanya Pak Wo ya, itu kebetulan juga salah satu beliau ada 15.000 pohon cabai yang penggunaannya sudah menggunakan Pornas, dan besok tanggal 5 Maret 2023 kami juga sedang mengadakan yang namanya Business Opportunity Presentation atau BOP yang akan kita selenggarakan, dan salah satunya para petani itu juga kami undang. Nah, jadi bukan hanya kami saja yang akan melakukan sebuah sosialisasi, sehingga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua yang ada di seluruh Indonesia juga berhak melakukan hal yang sama untuk melihat sebuah peluang yang ditawarkan oleh AWM Star Life dan membentuk sebuah edukasi untuk menghebatkan para petani untuk meminimalis resiko gagal panen dengan menggunakan Pornas salah satunya, ya, dengan pupuk yang terbaik, pupuk yang super, memperbaiki unsur hara urusan tanah, dan juga nutrisi yang sangat cukup untuk urusan tanaman. Nah, mungkin seperti itu Pak Jun tambahan dari saya, dan selamat kepada Pak Pugu. Pak Pugu akhirnya tinggal 2 sedikit lagi aja ya.
yang tadi malam tinggal closing satu lagi sudah akan menjadi kualifikasi tembus reward ke 3 negara ya. Terima kasih, selamat, dan Pak Jun kebetulan bonusnya besok ini siap di WD nih sekitar hampir 2 luar juta. biasa, mantap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Misal Albert Rambo kebetulan berulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun, Misal Albert Rambo. Ya, semoga sehat selalu, panjang umur, ya, makin banyak bonusnya, ya, dan sukses selalu ya. Oke, Mas Pugu dan teman-teman sekalian, Mas Pugu dan Mas Hari luar biasa sekali. Terima kasih malam hari ini bersedia meluangkan waktu bersama dengan kami. Semoga sharingnya menjadi pahala yang tidak putus-putusnya, ya, bisa digunakan secara bermanfaat oleh seluruh petani seluruh Indonesia. Dan tentunya kita berdoa untuk kesehatan Mas Pugu, keluarga, dan Mas Hari juga tentunya. Karena malam hari ini kita dapat 2 testimoni sekaligus ya. Luar biasa sekali ya. Ada Pak Pugu dan Pak Hari ya. Langsung 2 testimoni yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi waktunya. Dan teman-teman sekalian, terima kasih perhatiannya semua. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Dan mari kita terus tebar kebaikan bersama Pornas untuk seluruh petani Indonesia. Dan mari kita sebarkan kabar baik ini agar petani Indonesia punya solusi untuk masalah pertanian mereka saat ini. Dan tentunya bisa menjadi peluang juga untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh petani Indonesia. Terima kasih perhatian semua rekan-rekan sekalian. Sahabat AWM Star Live, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye semuanya. Ya, sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih, Mr. Jun. Thank you. Bye-bye. Mas Pugu, Mas Pak Hari, terima kasih. Mas Pugu, semangat. Selamat ya. Semangat. Thank you.